Pada awal bulan Mei 2024, kancah dunia maya di Indonesia digemparkan oleh berita Bank Syariah Indonesia diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Menurut pakar keamanan cyber dan forensik digital, Alphonse Tanujaya, ransomware akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengenkripsi data penting, backup, dan sistem yang bertujuan mengganggu jalannya perusahaan. Peretas mengenkripsi data-data berharga milik target, kemudian meminta sejumlah uang untuk membukanya kembali. Serangan seperti ini biasanya dapat dimitigasi bila pihak yang diretas memiliki cadangan data yang baik, namun beberapa geng hacker seperti Lockbit dan Conti mencuri data-data target sebelum mengenkripsi dan meminta uang tebusan. Jujur, menurut pendapat saya kejadian ini adalah hal yang memalukan karena banyaknya serangan tidak dijadikan pelajaran oleh perbankan di Indonesia, apalagi saat Bank Indonesia mendorong digitalisasi semua layanan perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Dugaan serangan cyber terhadap BSI, Bank Syariah Indonesia, perlu ditanggapi dengan serius. Pihak BSI perlu memastikan sistem benar-benar bersih dari trojan atau malware yang bisa digunakan para peretas untuk kembali masuk. Cadangan data juga wajib diperhatikan karena akan menjadi senjata utama untuk mengembalikan sistem jika diretas. Lantas bagaimana nasib uang nasabah? Pihak manajemen BSI telah memastikan bahwa data nasabah akan tetap aman dan selalu menghimbau para nasabah untuk tetap berhati-hati dan waspada akan penipuan yang mengatasnamakan bank. Jangan pernah memberikan PIN, OTP maupun password kepada siapapun termasuk pegawai BSI itu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi BSI Call 14040 Pungkas Alphonse Manajemen BSI. Alphonse menjelaskan perbedaan serangan siber dalam bentuk ransomware dengan hacker yang membobol akun nasabah. Pada hakikatnya, cara kerja ransomware adalah mengunci akses sehingga operasional suatu perusahaan kacau balau. Jika sudah menerima uang tebusan yang diminta, penjahat ransomware akan membuka akses enkripsinya kembali, sehingga sistem dapat beroperasi seperti semula. Bukan uang di dalamnya yang dicuri, melainkan akses ke sistem pengelolaan uang tersebut. Alphonse mengatakan ada beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan untuk menghindari dari serangan ransomware, antara lain melakukan patching alias menambah celah keamanan pada semua software dan hardware secara berkala. Selain itu, juga melakukan perlindungan melalui firewall yang dinamakan dengan kebijakan yang konservatif dan memisahkan DMZ dengan internet. Dan yang terakhir, membatasi jumlah orang yang bisa mengakses internet yang memiliki data krusial. Tujuannya untuk mencegah kebocoran jaringan dari kelemahan user yang biasanya jadi sasaran utama penjahat siber. Namun, sekalipun semua usaha dilakukan, tetap saja ransomware masih bisa menembus pertahanan, kata Alphonse. Tidak ada satupun produk security yang dapat mengamankan sistem 100% dari serangan ransomware. Karena banyak ransomware dijalankan secara manual oleh operator yang berpengalaman. Pungkas Alphonse. Adapun beberapa cara untuk mencegah terjadinya ransomware. Yang pertama, hal paling dasar untuk menghindari dari serangan ransomware atau malware jenis lainnya adalah melakukan skema patching alias penambalan celah keamanan pada semua software dan hardware secara berkala. Pasalnya, ransomware akan mudah masuk ke sistem suatu perusahaan jika menemukan ada celah alias kelemahan pada sistem keamanan. Dan yang kedua, perlindungan firewall. Selain itu, perlu dilakukan perlindungan melalui firewall yang diamankan dengan kebijakan konservatif, serta memisahkan DMZ dengan intranet. Firewall sendiri merupakan tembok yang dirancang untuk mengidentifikasi akses tak diinginkan ke dalam jaringan internal. Firewall akan otomatis memblokir akses tidak sah yang mencoba untuk menyusupnya. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pembatasan akses
pada jaringan internal alias intranet. Pembatasan ini terutama untuk jaringan intranet yang terhubung ke data krusial perusahaan. Karena semakin banyaknya user yang bisa mengakses internet, makin besar juga terjadinya kebocoran jaringan dari celah keamanan user. Jika sudah begitu, pelaku ransomware lebih mudah untuk melancarkan serangannya. Ya. Kemudian, Anda dapat melakukan update sistem operasi dan aplikasi secara otomatis. Sebagai informasi, Microsoft selalu melakukan update security setiap bulan. Biasakan untuk memperhatikan jadwal ini, karena umumnya komputer akan restart jika terjadi update sistem operasi. Kemudian, Anda dapat melakukan install perangkat lunak antivirus. Pasang antivirus yang memiliki kemampuan mengidentifikasi ransomware tanpa tergantung pada update. Ya. Kemudian, kalian harus berhati-hati saat mendownload sesuatu. Apapun yang Anda unduh dari internet, dan jangan sembarangan menjalankan unduhan, lampiran, ataupun file yang tidak Anda ketahui keamanannya. Berikutnya, jangan langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan. Salah satu cara penyerangan utama ransomware adalah melalui klik yang dilakukan oleh pengguna internet. Dan berikutnya, ada nonaktifkan file sharing. Nonaktifkan file sharing ini tidak perlu dan harus dihindari semaksimal mungkin untuk memberikan hak full sharing ke jaringan. Pendapat kami sebagai seorang mahasiswa tentu di era yang serba digitalisasi ini, dunia perbankan juga harus mengikuti perkembangan ini. Bank Indonesia juga mendorong bahwa digitalisasi semua layanan harus dijalankan. Perbankan untuk mewujudkan masyarakat tanpa uang tunai atau cashless society. Hal ini tentu sangat baik. Namun, satu yang harus kita ketahui bahwa transisi menuju era yang lebih baik tentu juga membutuhkan support fasilitas dan sistem yang memadai. Kejadian peretasan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia seharusnya menjadi pembelajaran bagi seluruh kancah perbankan di seluruh Indonesia untuk bisa memperketat sistem keamanannya dan menjaga kerahasiaan data dari nasabah tersebut. Kami berharap bahwa sistem perbankan di Indonesia ataupun sistem-sistem lainnya, baik itu secara pemerintahan ataupun kenegaraan, harus lebih terjaga lagi, baik itu secara cyber ataupun secara kerahasiaannya. Dan kami berharap bahwa nasabah juga ikut mewaspadai untuk tidak membocorkan atau memberikan bocoran dari datanya tersebut. Mungkin sekian dari kami, terima kasih.